Oke, maaf bersambung. Maaf, kita mulai dari halaman 1.24 aja ya. Gimana, Mas? Dari halaman 1.24 aja. 1 titik berapa? 24. 24. Udah itu. Ini berapa nih? Bukan yang ini ya. Halaman 1.24. Emang ini ya? Udah bener, Mas. Udah bener ini di layar. Yang perkalian vektor. Faktor resultan itu kan? Perkalian vektor. Masalah ini ya. Perkalian vektor. Terus ke bawah. Oh. Oke ya. Oke, kita mulai saja teman-teman ya semuanya. Ini kita akan membahas mengenai perkalian vektor saja. Jadi ini seperti pada gambar ya. Seperti pada gambar di situ tertera bahwa tak sama dengan 3 ya. Dengan tak sama dengan 3 itu berarti panjang V2-nya itu di bawahnya yang di antara pada gambar garisnya. V2 sama dengan 3 kali V1 ya. Seperti itu. Jadi perkalian vektor itu seperti itu. Panjang 3 kalinya V1. Kemudian yang minus di bawahnya panjang V3 adalah ini arah kebalikannya ya, maksudnya panjangnya sama nih. Bukan sama ya. Min 2 kalinya dari V1 ya. Jadi 2 kalinya V1 tapi arahnya ke kiri. Kalau yang tadi 3 kalinya V1 arahnya ke positif. Kemudian yang di bawahnya V3 2 kalinya V1 tapi arahnya negatif. Skalanya 2 kali ya. 2 kali ke bawah. Nah, nanti ada namanya perkalian titik. Dalam vektor itu ada perkalian vektor itu ada 2 macam nanti. Yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang ya atau scalar product. Scalar product. Maaf. Perkalian silang atau cross product ya. Jadi ada 2 perkalian dalam vektor yaitu perkalian titik atau dot product dan ada perkalian silang atau cross product. Nah, nanti pada dot product ini menghasilkan skalar atau skalar product. Jadi nanti menghasilkan suatu skala saja. Seperti misalnya kalau di atas itu K sama dengan 3 itu skalanya. Skalanya atau maksudnya berapa kalinya ya. Jadi nanti dari dot product atau perkalian titik itu akan menghasilkan suatu skalar atau skala product. Perkalian silang nanti akan menghasilkan vektor baru atau dinamakan vektor product. Jadi bedanya jelas ya. Perkalian titik itu nanti hasilnya adalah menghasilkan suatu skalar, kemudian pada perkalian silang nanti menghasilkan suatu besar vektor baru. Artinya
ada arah lagi, ada arah vektor lagi selain vektor yang dioperasikan nanti. Bawah lagi Mas. Ya ini rumusnya ada 1.29. Nah ini perkalian titik A dot B ya, vektor A dot vektor B. Rumusnya adalah sama dengan A kali B cos theta. Dengan A adalah dan B adalah masing-masing vektornya. Kemudian theta adalah sudut-sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Begitu juga dengan A yang nanti satuan adalah arah K. Nanti bisa dijelaskan lagi. Nah, AB di sini pun dimaksud AB itu adalah juga vektornya ya. Oke, ke halaman selanjutnya. Nah, di sini bisa dijelaskan yang untuk perkalian silang atau cross product pada vektor ya. Ini sebenarnya sama-sama perkalian vektor, tapi ada dua jenis ya. Perkalian titik dan perkalian silang. Nah, untuk perkalian silang ini yang rumusnya A kali B sin theta ini. Jadi seperti pada gambar. Nah, nanti itu yang A kali B yang ke atas dan B kali A yang ke bawah. Itu hasil vektor perkalian vektornya ya. Nanti itu hasil arahnya menuju ke atas dan ada yang menuju ke bawah. Artinya makanya tadi perkalian silang pada vektor itu menghasilkan arah vektor yang baru. Berbeda dengan arahnya A, berbeda dengan arahnya B. Jadi arahnya pun baru ya. Misalkan vektor baru. Yang arahnya adalah tegak lurus ke atas dan tegak lurus ke bawah terhadap bidang yang datar. Kemudian di bawahnya, nah ini A kali B, atas dikit. Nah ini penjelasan yang tadi di atas dari gambar di atas tadi, vektor A dikali vektor B sama dengan min vektor B kali vektor A ya. Nah tadi di gambarnya yang A kali B itu yang ke atas, yang B kali A ke bawah. Nah kalau A kali B itu sama dengan min kali B kali A. Jadi sama ini kalau A kali B kali silang ya, A kali silang B itu sama dengan min. Ini seharusnya dikasih dalam kurung ya. Biar nanti min B kali A. Artinya nanti kalau misalnya, jadi kalau yang nggak ada tanda minnya B kali A berarti berlawanan ya. Jadi A kali B itu nanti berlawanan dengan B kali A. Makanya nanti persamaan adalah justru ditambahkan dengan dikalikan dengan negatif lagi. Jadi A kali B persamaan dengan min B kali A. Kalau A kali B tidak sama dengan B kali A, justru berlawanan. A kali B berlawanan dengan B kali A. Nanti saya ada tambahannya dikit nih. Jadi saya kasih tambahan sedikit, misalnya
vektor A ya, kali vektor B itu bisa jadi sama dengan min vektor A dikali B ya, B ya, kali vektor A. Nah ini juga sebenarnya bisa jadi ya, kalau perkalian dengan negatif ya, ini bisa jadi misalnya min B kali A, atau juga bisa jadi B kali min A ya. Nah ini sebenarnya bisa jadi begini, makanya kalau dikasih kurung di sini kan bisa jadi seperti itu ya. Itu tambahan saja dari saya. Jadi bisa menjadi begini juga apa urusannya. Layar kembali ke layar halaman 1.26 aja yang bawah ya, benar. Nah ini untuk perkalian silang ini seperti pada gambar itu bisa menjadi seperti perumpamannya adalah sebuah skrup ya. Jadi yang kita misalnya kalau lagi mutar skrup ya, kita mutar kan arahnya hanya pada yang bidang datar itu ya. Seperti pada kalau gambar itu yang sebelah kanannya V1 sama V2, arahnya ke sana. Tapi nanti vektor yang tercipta adalah kalau yang hasil dari perkalian silang ini antara vektor 1 dan vektor 2 adalah ke atas ya. Atas. Nah kalau yang V2 kali V1 itu beda ya nanti. V2 kali V1-nya berarti ke bawah. Arahnya ke bawah. Jadi kalau skrup kita putar kan, misalnya kita putar ke kanan ya, searah misalnya kita mengepal nih jari jempolnya ke atas misalnya, tangan kanan ya, sistem tangan kanan, kita memutar suatu skrup ya, itu kan nanti nah kalau yang arah ke bawahnya adalah arah berlawanan V2 kali V1. Nah ini contoh 6 digambarkan V1 dot V2 adalah V1 kali V2. Jadi contohnya nih saya jelaskan dulu soalnya. Dua buah vektor yaitu V1 dan vektor V2 masing-masing besarnya 2 satuan dan 3 satuan. Dan keduanya membentuk sudut θ 60 derajat. Tentukan besarnya V1 dot V2 dan tentukan besarnya dan arah dari V1 kali silang dengan vektor V2. Nah, kita jawab yang penyelesaian A dulu. Jadi kita tahu tadi rumusnya adalah V1 dot V2 berarti V1 kali V2 dengan kali cos theta ya. Tinggal kita masukkan 2 kali 3 kali cos 60 derajat sama dengan 3 satuan. Nah ini kita lihat, perhatikan hasil dari dot product itu hasilnya kok sama dengan 3 satuan ya, keduanya. Begitu.
Nah, jadi misalnya nih yang pada gambar ya, itu kenapa P2 cos theta ya? Jadi saya gambarkan begini aja deh. Saya di sini lagi. Kita gambarkan lagi. Jadi seperti ini tadi gambar. Nah ini kalau kita ambil garis tegak lurus ya. Nah ini V2 ya. Jadi yang V2 cos theta itu yang ini. Yang warnanya hijau deh. Yang warnanya hijau ini adalah V2 dikali cos theta. Ini theta-nya ya. Jadi nggak sampai ke arah V1 tadi. Nggak sampai arah V1 tadi. Ini V2 cos theta batasnya sampai sini arah vektor. Ini arah vektor juga. Jadi kalau ini Anda baca dari mana ya? Seperti kita misalnya kalau gambarkan, misalnya ini mereka ini pada sumbu koordinat ya. Kita gambarkan misalnya koordinat X dan Y. Anggap aja seperti itu. Maka kalau seperti rumus yang kemarin vektor ya, berarti X, bisa anggap aja X ya. X itu kan berarti P2 kali, atau sisi miringnya R-nya gitu, kali cos theta. Rumus dasar vektor yang kemarin. Untuk titik X-nya yang tegak lurus ya. Dengan Y yang tegak lurus itu rumusnya kan R-nya kali cos theta. Nah ini R-nya berarti dia kan R-nya ada V2 ya. Jadi kalau ini saya jabarkan, berarti ini V2 cos theta ini kan X-nya. Berarti kita nyari X-nya itu adalah R kali cos theta. Nah, nanti kalau nyari Y-nya, berarti V2 kali sin theta. Jadi seperti itu dapatnya ya, yang penjelasan gambar tadi. Kita kembali ke gambar. Nah, yang untuk yang B, V1 kali silang dengan V2 adalah V1 kali V2 kali dengan sin theta dengan satuan K. Nah, ini maksudnya K itu kan tadi satuan yang baru ya, arahnya ke atas tegak lurus atau ke bawah tegak lurus itu K-nya. Jadi hanya satuan K itu. Nah, yang ada topinya itu menunjukkan arahnya. Jadi hasilnya adalah di situ 3 kali akar 3 dengan satuan K ya, hasilnya ke atas. Kalau min berarti ke bawah ya, min 3 akar 3 satuannya K. Nah, jadi berbedanya apa nih kelihatan pada gambar? Jadi kenapa dot product itu tadi dibilang menghasilkan suatu skalar atau skalar? Jadi dot product ini hanya yang pada di bawah ya, yang pada bidang datar itu V1, V2-nya. Artinya apa? Kenapa ya dot product ini hanya yang di bawah saja, yang di bidang datar saja, yang V1 dan V2-nya hasil. Jadi seperti
akar ya, cos 60 derajat aja. 2 kali 3 kali cos 60 derajat. Sini ya, bukan, maaf salah ya gambar. Ini 60 derajat ya. Terima kasih, itu atas ininya kita bisa koreksi lagi. Jadi kita koreksi lagi, itu 2 kali 3 seharusnya kali sin theta ya, 90 derajat itu. Jadi 3 akar 3. Salah cetak aja. 60 derajat itu setengah akar 3 kan. 60 derajat setengah akar 3 dikali dengan 6. Nah, itu salah cetak aja, nanti kalau diperbaiki saja. Di atasnya aja rumusnya kan sin theta, bawahnya. Nah, oke. Jadi nanti 2 kali 3 kali setengah akar 3 adalah 3 akar 3. Yang salah cetak hanya cosnya aja yang pas perhitungan aja. Atasnya saja kan rumusnya sin theta. Saya nggak bisa ini sih coret-coret di sini di gambar. Bisa coret-coret di gambar nggak, Mas? Nggak bisa ya? Bisa, Mas. Bisa. Coba aja. Ini gimana? Coba. Nggak bisa. Nggak ada pulpennya. Nggak bisa juga. Ya udah, nggak usah. Itu aja nanti diperbaiki aja. Perhitungannya adalah 2 kali 3 kali sin 60 derajat ya. Sesuai dengan rumusnya harus. Jadi hasilnya adalah 3 akar 3 tetap benar. Hasilnya tetap benar, 3 akar 3. Dengan satuan positif ke atas. Nah, saya mau jelaskan lagi tadi perbedaan antara dot itu kenapa skalar dan perkalian yang adalah vektor baru. Ya jelas ini tadi ya. Jadi yang dot itu hanya pada perkalian vektor tadi di bidang datar, itu C1 dan C2 seperti pada gambar ya. Yang pada bidang datar nih. Bidang persegi ya, di 4. Itu artinya saat kita memutar berapa derajat, ibarat kita memutar skrup ini kan skalanya ya. Kita memutar setengah putaran atau 1 putaran atau kita putar 2 putaran. Nanti hasilnya adalah perkalian silangnya. Jadi setelah kita putar ke kanan atau ke kiri, misalnya kan berapa derajat. Nah, perputaran ke kanan dan kirinya itu adalah dot product tadi. Jadi skalanya gitu. Skalanya kita misalnya kita mau putar setengah putaran atau kita mau putar 1 putaran atau 2 putaran ya. Kalau ke kanan artinya ke atas, nanti gayanya skrup itu kan. Kalau kita berbalik arah, berarti kan arah vektor arah skrupnya ke bawah. Gitu. Kalau berlawanan arah putarannya gitu. Nah itu makanya jadi dot product itu putaran tadi, putaran skrupnya, jadi skalanya itu. Hasilnya makanya skalar. Sedangkan perkalian silang adalah hasilnya yang ke atas atau ke bawah, vektor barunya. Jadi gayanya ke atas atau ke bawah. Sedangkan gaya putar ke kanan ke kiri tadi pada skrup adalah dot product tadi, hasil dot product tadi. Misalnya ini 3 satuan, berarti dia 3 satuan ya. Skalarnya 3 ya. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Perbedaan antara hasil dari dot product dan hasil dari perkalian silang pada vektor. Artinya berarti kan kesimpulannya kalau dot product tidak menghasilkan gaya ke atas atau ke bawah ya. Itu berarti hanya gaya ke sampingnya saja. Entah ke kanan atau kita putar ke kiri.
nanti skalanya berapa putaran gitu. Nah, itu contoh 7, besar vektor hasil putaran titik dan perkalian 2 vektor V1, V2 adalah sebagai berikut. Yang satu, V1 kali V1 dot V2 sama dengan 3 satuan. V1 kali silangan kedua adalah 2 satuan. Nah, kita nanti juga tadi pertanyaan tadi kan mencari besar sudut antara kedua vektor tersebut. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan cara membagi antara perkalian silangnya dengan perkalian titiknya ya. Ini nanti ditemukan atas sedikit bisa Mas. Oke, Mas. Perkalian silangnya dibagi dengan ke atas ke atas kemana ya bos? Ke bawah ya? Sorry, ke bawah. Itu seperti itu. V1 perkalian silang V2 dengan dibagi dengan V1 dot V2-nya. Nah, itu jadi menghasilkan sin theta cos theta. Kenapa bisa gitu? Karena mereka sama-sama mempunyai perkalian V1 kali V2 tinggal dicoret ya. Tinggal dicoret, dibagi, sehingga yang tersisa adalah sin theta per cos theta-nya. Nah, sin theta dibagi cos rumus tangan theta-nya. Nah, dari persamaan yang di atasnya jadi sin theta itu kan tadi 2 satuan satu kali V2-nya udah 5. Tinggal ke tengah adalah ada atau minus